berbagai macam berita terkini Cipanas, Cianjur, dan juga sekitarnya, menghadirkan berbagai macam informasi akurat, valid, dan juga terverifikasi. Inilah dia Cipanas TV. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Cianjur, Jawa Barat melaksanakan kegiatan pelantikan DPAC Kecamatan Partai Demokrat dan sekaligus rapat kerja cabang Partai Demokrat, para ketua DPAC dan pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur. Membuat ranting barangkali dengan anak ranting, pesan saya tolong jangan sembarangan membawa atau mengajak ranting, jangan sembarangan nanti membawa anak ranting. Kita lihat dulu apakah mereka ini sanggup untuk membesarkan Partai Demokrat dan orang siapakah itu. Kita harus mengenal dulu daerah-daerah siapa yang sudah kita dari pertama ketika Pak SBY menjabat menjadi presiden. Pada waktu itu kita mempunyai 14 suara, kemudian 10 suara Partai Demokrat di Kabupaten Cianjur itu kurang lebih 493 suara. DPRD Provinsi, DPR RI, Demokrat Cianjur, tentunya kenapa saya melantik para PAC, karena mereka ini harus betul-betul legal ya, karena mereka ini nantinya akan mempunyai SK dan kemudian mereka ini harus bekerja dengan baik untuk membesarkan Partai Demokrat. Karena membesarkan Partai Demokrat dengan visi dan misi saya, supaya visi misi saya itu adalah 10 untuk kabupaten, kemudian 2 untuk DPR RI, 2 untuk provinsi, itu tidak mudah. Kami harus mempunyai para PAC yang betul-betul handal. Kami harus mempunyai para PAC yang betul-betul militan. Kemudian handal, militan, dan kemudian juga mereka harus setia kepada partai. Itu yang kita harapkan. Nah, ketika mereka terpilih, para PAC ini kan pengurusnya ada 21. Kemudian mereka ini akan merangkul dan mencari calon-calon ranting, kemudian anak ranting, kemudian cucu ranting. Itu akan menghasilkan suara, insya Allah. Ketika roda berjalan dengan baik, maka Partai Demokrat akan mempunyai suara yang banyak. Tetapi sebaliknya, ketika kami tidak memacu para PAC ini dengan semangat, dengan support yang begitu hebat, mereka ini barangkali akan seenaknya saja. Nah, adapun fakta integritas yang nanti akan ditandatangan di situ, termasuk ada ketika kinerjanya kurang baik, barangkali nanti akan dipertimbangkan dengan satu teguran yang mana kita harus diperbaiki PAC itu. Sekarang ini kami menuju 2024 ini bukan seperti tahun-tahun yang lalu. Kami menginginkan kepastian daripada para PAC ini apakah akan dikerjakan dengan baik. Langkah persiapan nanti di tahun 2024 ada berapa untuk pencalonannya, Bu? Yang nyalon untuk di tiap dapil itu sudah melampaui batas. Maksudnya yang di dapil 5 juga itu sudah melampaui batas daripada maksimal bacalek. Tetapi ini kan perlunya nanti adanya tes mana yang memang kompeten, mana yang pantas menjadi bacalek, mana yang pantas menjadi calon. Bukan hanya menjadi calon itu kan bukan hanya mempunyai uang, tetapi tidak bergerak, tidak berjaringan. Ketika mempunyai jaringan tidak punya uang, itu harus ada tiga usaha dari bacaleknya sendiri, kemudian adanya nominal yang akan dia kucurkan, kemudian juga dia ada jaringan sejauh mana. Itu tentunya keberhasilan daripada bacalek sendiri. Sebagai kader Demokrat, tentu saja saya berharap Rakerda tahun ini DPC bisa membuat program-program yang bisa mengakomodir kebutuhan kader dan juga kebutuhan masyarakat.
baik di bidang pendidikan, sosial maupun politik. Artinya saya berharap bahwa kedepannya Demokrat bisa menampung kader-kader yang berkualitas dan juga bisa menjadikan kadernya dewan-dewan yang bisa duduk di parlemen lebih banyak lagi, dan tentu saja harapan kita semua ada perempuan-perempuan Cianjur yang lahir dari Demokrat yang bisa menjadi pionir, menjadi kader yang bisa menginspirasi masyarakat Cianjur pada umumnya. Tentunya mau mencalonkan di DPR RI gimana nih? Dari bisa persiapannya? Sampai saat ini masih dalam proses. Mudah-mudahan tidak ada perubahan rencana. Hanya itu saja harapannya, mudah-mudahan ada kader perempuan daerah yang lahir dari Demokrat yang bisa duduk di pusat, yang mudah-mudahan bisa lebih mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ada pada umumnya.